Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah cerita yang selalu dibicarakan oleh penduduk sekitar. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, namun ada satu hal yang selalu membuat penduduk desa merasa cemas, yaitu penampakan sosok wanita berdarah yang muncul setiap malam Jumat Kliwon. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda bernama Adi datang ke desa tersebut untuk bekerja sebagai pengajar di sekolah desa yang hampir kosong. Adi yang baru saja menyelesaikan kuliah merasa senang bisa tinggal di desa yang tenang ini, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak pertama kali tiba, ada yang terasa aneh. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di sekolah, Adi memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Desa ini memang sepi, hanya ada beberapa rumah yang berjauhan, dengan jalan setapak yang menyusuri sawah dan hutan kecil. Saat dia berjalan, Adi melihat sebuah rumah tua di ujung jalan yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Tak sengaja, pandangannya tertumbuk pada sebuah sosok wanita yang berdiri di depan rumah itu. Wanita itu mengenakan pakaian putih lusuh dengan rambut panjang terurai yang basah kuyup meski tidak ada hujan. Wanita itu hanya berdiri menghadap ke arah Adi seolah menunggu sesuatu. Adi yang merasa aneh pun mencoba mendekat, namun begitu dia melangkah, wanita itu menghilang begitu saja. Hati Adi berdebar, dia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun dari kejauhan dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, suara langkah kaki yang sangat pelan. Esok harinya, Adi menceritakan pengalamannya pada Nenek Nur, seorang wanita tua yang tinggal di dekat sekolah. Nenek Nur terkenal dengan cerita-cerita horor yang selalu dikaitkan dengan legenda desa. "Apakah kamu tahu tentang rumah tua di ujung jalan itu?" tanya Nenek Nur dengan suara bergetar. Adi mengangguk. "Nah, itu rumah tempat terjadi kejadian tragis bertahun-tahun yang lalu. Seorang wanita bernama Siti Ayu tinggal di sana. Ia seorang ibu muda yang suaminya meninggal dalam kecelakaan. Setelah itu, Siti Ayu hidup sendirian dengan anak kecilnya. Suatu malam ia dilaporkan hilang secara misterius, dan keesokan harinya anaknya ditemukan mati di rumah itu." Nenek Nur melanjutkan, "Sejak itu banyak yang mengatakan bahwa arwah Siti Ayu masih gentayangan mencari anaknya yang hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, penampakan Siti Ayu akan muncul dengan rambut basah dan pakaian putih, menangis mencari anaknya yang telah pergi." Mendengar cerita itu, Adi merasa ngeri, tetapi dia tetap tidak percaya sepenuhnya. Namun, dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, dan ketakutan mulai merasukinya. Malam berikutnya, Adi memutuskan untuk tidak keluar dari rumah setelah mendengar cerita Nenek Nur. Namun, tak lama setelah ia berbaring di tempat tidur, ada suara ketukan di jendela. Awalnya, Adi mengira itu hanya angin, tetapi ketukan itu semakin keras dan berulang. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan membuka jendela. Di luar hanya ada kegelapan. Adi menutup jendela dan duduk di kursi mencoba tenang. Namun tak lama kemudian ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Lampu minyak yang ada di ruangannya tiba-tiba padam, dan suara derap langkah kaki semakin terdengar jelas mendekat. Adi memberanikan diri untuk keluar rumah, namun begitu membuka pintu, ia terkejut melihat sosok wanita dengan pakaian putih dan rambut panjang terurai berdiri di depan rumahnya. Mata wanita itu kosong dan wajahnya tampak pucat pasi. Wanita itu membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Adi yang ketakutan langsung berlari ke rumah Nenek Nur untuk meminta bantuan. Namun, saat dia sampai di rumah Nenek Nur sudah menunggu di depan pintu dengan wajah cemas. Adi akhirnya mendengarkan cerita lebih lanjut dari Nenek Nur tentang bagaimana desa ini memiliki sejarah kelam. Ternyata Siti Ayu bukan hanya seorang ibu yang kehilangan anaknya, tetapi ia juga terlibat dalam sebuah ritual gelap yang dilakukan oleh beberapa orang di desa itu.
Ritual tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan kehidupan abadi. Namun, karena kebodohannya, Siti Ayu menjadi korban dari ritual tersebut dan terperangkap dalam kutukan yang tak terlepas. Nenek Nur mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan arwah Siti Ayu adalah dengan menemukan kembali anaknya yang hilang dan memberikan tempat peristirahatan yang layak. Dengan tekad bulat, Adi bersama Nenek Nur menyusuri hutan di sekitar desa untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa malam, mereka akhirnya menemukan sebuah makam tersembunyi di dalam hutan. Makam itu dipenuhi dengan tanda-tanda aneh dan simbol-simbol kuno. Mereka berdua melakukan ritual sederhana untuk memberikan kedamaian kepada arwah Siti Ayu. Setelah ritual selesai, sebuah cahaya terang muncul dan suara tangisan wanita itu mulai menghilang. Sosok Siti Ayu muncul satu kali terakhir, tersenyum, lalu menghilang bersama angin malam. Desa pun kembali damai dan sejak saat itu tidak ada lagi penampakan yang mengganggu. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Adi merasa sedikit lega meski rasa penasaran tentang desa ini masih terus mengganggunya. Suatu sore, Adi kembali bertemu dengan Nenek Nur yang terlihat lebih gelisah dari biasanya. "Adi, ada sesuatu yang belum kau ketahui," ujar Nenek Nur dengan suara gemetar. "Ada lebih banyak yang terjadi di desa ini daripada sekedar penampakan Siti Ayu. Ternyata Siti Ayu bukanlah satu-satunya korban dari ritual gelap yang terjadi di desa itu." Nenek Nur menceritakan bahwa puluhan tahun yang lalu desa ini pernah menjadi tempat persembunyian bagi para penyembah setan yang melakukan ritual-ritual mengerikan untuk menguasai kekayaan dunia. Setiap kali seseorang berhasil dipilih sebagai korban ritual, mereka akan dilibatkan dalam pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Jiwa mereka harus terjebak dalam kutukan abadi. "Nak, Siti Ayu hanyalah salah satu dari banyak yang telah terperangkap di sini. Mereka yang mati dalam ritual itu tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka terperangkap dalam lingkaran setan yang tak bisa diputuskan," lanjut Nenek Nur. Adi merasa semakin ketakutan. "Bagaimana cara kita menghentikannya?" tanyanya dengan nada putus asa. "Untuk mengakhiri kutukan ini, kita harus menemukan simbol yang terhubung dengan ritual pertama yang mereka lakukan. Simbol itu tersembunyi di ruang bawah tanah sebuah rumah tua yang menjadi tempat berkumpulnya para penyembah setan dulu. Itulah tempat semuanya dimulai dan disitulah segalanya harus diakhiri," jawab Nenek Nur dengan nada yang tegas namun penuh rasa takut. Adi tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi hatinya ragu. Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan? Hari demi hari berlalu, namun kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan dari jendela rumah Adi kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu tidak hanya datang dari jendela rumah, melainkan juga terdengar di pintu depan dan belakang. Adi yang merasa semakin terintimidasi, memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam mengenai kutukan desa ini. Pada suatu malam, Adi memutuskan untuk kembali ke rumah tua tempat Siti Ayu pertama kali terlihat. Ia membawa sebuah buku tua yang ditemukan di rumah Nenek Nur, yang berisi petunjuk-petunjuk mengenai ritual gelap dan bagaimana cara mengakhirinya. Buku itu menunjukkan bahwa ada sebuah simbol yang harus dihancurkan untuk memutuskan ikatan antara dunia manusia dan dunia roh. Simbol tersebut berada di bawah lantai rumah tua itu, tersembunyi di sebuah ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Adi berhasil mendapatkan kunci untuk membuka pintu ruang bawah tanah setelah bertanya kepada penduduk desa yang lebih tua. Ketika dia memasuki ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, udara terasa berat dan ada aroma aneh yang menguar di sekitar ruangan tersebut. Begitu mata Adi menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat sebuah altar batu besar di tengah ruangan dengan simbol-simbol aneh terukir di sekelilingnya. Di atas altar tersebut ada sebuah boneka kayu yang tampak sangat tua dengan wajah yang terukir mengerikan.
Boneka itu tampak seolah menatap Adi dengan mata kosong, memberikan kesan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengawasi dirinya. Tanpa ragu, Adi menuruni altar tersebut dan mulai meneliti lebih lanjut. Ada bekas darah yang mengering di sekitar boneka itu, dan tanda-tanda bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi ritual. Di dinding bawah tanah, Adi menemukan simbol yang disebutkan dalam buku. Tanda itu berwarna merah tua, hampir seperti darah yang sudah lama mengering dan terletak di bawah batu besar di tengah altar. Saat Adi mencoba memecahkan simbol itu, suasana sekitar tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat dan bayangan gelap mulai muncul di sudut ruangan. Tiba-tiba sosok Siti Ayu muncul di hadapannya. Kali ini tidak ada air mata di wajahnya, hanya tatapan kosong dan senyuman menakutkan yang mengerikan. "Saya tidak akan pergi begitu saja," kata Siti Ayu dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. "Kau ingin mengakhiri kutukan ini, tapi tahukah kau bahwa jiwa kita semua terikat oleh satu kesalahan besar? Jika kau menghancurkan simbol ini, kau akan membebaskan kami, tapi juga akan membebaskan kegelapan yang jauh lebih besar." Adi merasa terperangkap. Setiap kata Siti Ayu seolah mengguncang jiwanya. Dia tahu, jika dia menghancurkan simbol itu, kutukan akan berakhir, tetapi konsekuensinya adalah kebebasan kegelapan yang lebih besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, Adi tidak punya pilihan. Dia tahu kegelapan ini harus dihentikan sebelum menelan seluruh desa. Dengan hati yang berat, Adi menghancurkan simbol itu menggunakan batu besar yang ada di altar. Tiba-tiba, seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat. Sosok-sosok arwah lainnya mulai muncul satu persatu, namun kali ini mereka tidak terlihat marah. Mereka terlihat seperti orang-orang yang telah dibebaskan, tetapi mata mereka penuh dengan rasa syukur. Siti Ayu yang awalnya menatap Adi dengan tatapan penuh kebencian, akhirnya tersenyum dan menghilang, mengikuti arwah-arwah lainnya. Setelah menghancurkan simbol tersebut, Adi merasa lega. Desanya yang sebelumnya terasa terperangkap dalam kutukan kini tampak lebih tenang. Namun, beberapa minggu setelah kejadian itu, Adi mulai merasakan ada yang aneh. Suara langkah kaki yang selalu terdengar saat malam tiba kembali muncul. Tidak hanya itu, ada suara bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Pada malam terakhir Adi di desa itu, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat yang selama ini telah ia tinggali. Namun, saat ia melangkah keluar dari rumah, sebuah bayangan besar melintas di depannya. Bayangan itu adalah sosok Siti Ayu, tetapi kali ini dia tidak sendirian. Ada ribuan bayangan lainnya yang mengikuti, seolah mengiringi perjalanan Adi menuju keluar desa. Ketika Adi menoleh ke belakang, semua yang terlihat hanya gelap, dan bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Adi dengan perasaan tak pasti.